Hai semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share, supaya aku bisa terus menghadirkan cerita-cerita menyentuh hati lainnya. Dukungan kalian sangat berarti dan membuat channel ini terus hidup. Terima kasih dan selamat menikmati ceritanya. Aku kira setelah menikah hidupku bakal jauh lebih tenang. Setidaknya itu yang selama ini aku bayangkan sejak kecil. Bahwa menikah berarti punya tempat pulang baru. Punya seseorang yang selalu ada di sampingku. Dan punya bahu baru untuk bersandar saat dunia terasa berat. Tapi nggak semudah itu. Semua bayangan indah yang dulu aku simpan rapat-rapat pelan-pelan mulai retak. Satu persatu. Seiring berjalannya waktu, awal-awal pernikahan, semuanya terasa baik-baik saja. Bahkan terasa terlalu mulus. Suamiku, Arga, begitu lembut, begitu perhatian, begitu hangat. Dia selalu menanyakan kabarku setiap pulang kerja. Selalu membawakan makanan kesukaanku. Dan selalu bilang bahwa rumah terasa lengkap karena ada aku. Kata-kata itu dulu seperti selimut hangat. Menghapus semua rasa takutku tentang masa depan. Tapi entah sejak kapan, Arga berubah. Bukan perubahan yang terlihat mencolok. Bukan perubahan yang langsung terlihat hari itu juga. Perubahannya pelan, senggot, seperti air yang menetes terus-menerus, sampai akhirnya membuat batu pun berlubang. Begitulah rasanya. Arga mulai sering diam dan menyembunyikan pikiran sendiri. Kalau aku tanya ada apa, dia cuma jawab pendek. Kadang malah hanya menghela napas. Lalu lama-lama, dia mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Bukan marah-marah besar, bukan teriak-teriak, bukan juga sampai main tangan. Tidak, itu bukan Arga. Tapi sikapnya berubah pelan jadi menyakitkan. Dia mulai meremehkan hal-hal kecil yang kulakukan. Misalnya ketika aku capek dan rumah agak berantakan, dia akan ngomong, "Kamu tuh ngapain aja seharian? Atau susah ya? Memang jadi istri yang benar." Ucapan itu sepele, tapi menyusah. Dan lucunya, setiap kali dia ngomong begitu, dia seakan gak sadar bahwa kata-katanya bisa bikin aku pecah di dalam. Lalu dia mulai menuntut ini itu. Aku harus masak tepat waktu. Rumah harus rapi setiap saat. Aku harus selalu siap kalau dia butuh sesuatu. Aku berusaha, sungguh berusaha. Aku pikir mungkin ini cuma fase. Mungkin dia capek kerja. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Tapi apapun alasan yang kutebak sendiri itu, tetap saja rasanya makin lama makin berat. Sampai suatu malam, kejadian yang gak pernah aku lupakan terjadi. Malam itu aku sedikit terlambat menyajikan makan malam. Hanya telat 10 menit karena aku harus menyelesaikan cucian piring yang menumpuk. Dan saat aku taruh piring di meja, Arga langsung komentar dengan suara dingin. "Kamu tuh gak pernah becus jadi istri." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti ditampar. Aku cuma diam waktu itu. Ledok, dadaku terasa sakit. Bukan karena aku merasa gagal, tapi karena aku merasa benar-benar sendirian di rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman buatku. Aku menunduk, menahan napas agar air mataku gak tumpah. Tapi ada rasa perih yang gak bisa aku tahan. Setelah makan malam itu selesai, Arga masuk ke kamar dan mengunci pintu tanpa bicara apapun. Sementara aku duduk sendirian di ruang makan, menatap piring yang belum sempat kuangkat. Perasaan sesak memenuhi dadaku, sampai akhirnya aku keluar rumah. Duduk di pinggir teras sambil menangis pelan. Entah sudah berapa lama aku menahan semuanya sendirian. Hujan rintik-rintik turun malam itu, dan udara terasa dingin. Aku peluk kakiku sendiri, berharap rasa dingin bisa sedikit menyamarkan rasa sakit di dalam hati. Dan di tengah isakku yang pelan, tiba-tiba teleponku berdering. Aku lihat layarnya. Ayah, seolah semesta tahu aku butuh seseorang. Ayah selalu muncul di waktu yang tepat. Padahal aku gak cerita apa-apa ke ayah. Sejak menikah, aku selalu bilang semuanya baik-baik saja. Tapi entah kenapa, ayah selalu tahu. Aku angkat telepon dengan suara bergetar, berusaha menyembunyikan kesedihanku. Tapi baru aku bilang, "Halo." Ya, suara ayah langsung membuatku runtuh. "Nak, ayah cuma mau pastikan kamu baik-baik saja." Suaranya pelan, lembut, tapi penuh khawatir. Dan itu cukup untuk membuat air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Ayah selalu peka sejak aku kecil. Bahkan hanya dari napasku saja, dia bisa mengetahui aku sedang sedih atau lagi bohong. "Aku baik kok." "Ya," jawabku cepat-cepat sambil mengusap air mata, berusaha terdengar normal. "Aku cuma lagi di luar sebentar." Ayah diam beberapa detik, dan dalam diam itu saja, aku tahu ayah gak percaya.
Ayah bukan orang yang suka memaksa anaknya cerita. Dia tahu kapan harus bertanya, kapan harus menunggu. Tapi kali ini, dia cuma bilang satu kalimat yang langsung membuatku kembali menangis. Kalau kamu butuh pulang, pintu rumah ayah selalu terbuka. Kalimat sederhana itu langsung membuat dadaku runtuh, seperti bangunan yang kehilangan pondasi. Aku berhenti berusaha kuat, berhenti menahan tangis. Aku menangis lebih keras tanpa suara. Hanya bahuku yang berguncang hebat. Ayah selalu begitu. Dia nggak pernah memaksaku jadi kuat. Dia cuma ada di sana, tanpa syarat. Dan kehadirannya saja sudah cukup membuatku merasa tidak sendirian. Setelah telepon ditutup, aku masih duduk lama di teras. Angin malam berhembus pelan. Hujan sudah berhenti. Tapi hatiku masih terasa penuh luka. Aku menatap langit yang gelap, berharap aku bisa menemukan jawaban kenapa Arga berubah sejauh ini. Apa aku kurang baik? Apa aku kurang mengerti? Apa aku salah? Semua pertanyaan itu bergulung dalam kepalaku, tapi nggak ada satupun yang bisa kujawab. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Aku mulai takut dengan rumahku sendiri. Bukan karena ada kekerasan, tapi karena ada jarak yang makin besar. Makin dingin, makin asing. Malam itu, aku kembali masuk rumah dengan langkah pelan. Kamar masih terkunci. Lampu masih menyala dari bawah celah pintu. Tapi aku tidak mengetuk. Aku duduk di sofa ruang tamu dan memeluk bantal, berharap bisa tidur sebentar. Tapi yang ada hanya pikiran-pikiran berat yang terus memutar di saat semua dunia rasanya menolak memihakku. Hanya satu orang yang selalu ada, ayah. Tanpa perlu diminta, tanpa perlu dijelaskan. Dia selalu hadir, dan di titik itu, aku mulai sadar. Mungkin ada alasan kenapa ayah selalu bisa merasakan kesedihanku, bahkan tanpa aku cerita apa-apa. Masalah di rumah semakin sering muncul, seolah apapun yang kulakukan selalu salah di mata Arga. Aku mencoba memahami keadaannya. Mungkin dia lelah bekerja, mungkin pikirannya sedang penuh dengan tuntutan kantor. Awalnya aku terus membela dia di dalam hatiku, meyakinkan diri bahwa perubahan ini hanya sementara. Tapi semakin hari, kata-katanya makin kasar, nada bicaranya selalu tinggi. Matanya seperti tidak pernah melihatku dengan lembut lagi. Dan senyum yang dulu jadi alasanku jatuh cinta, perlahan menghilang begitu saja. Digantikan dengan tatapan dingin yang membuatku merasa tidak dianggap. Arga semakin sering pulang larut malam. Kalau dulu dia selalu memberi kabar, bahkan hanya sekadar bilang aku lembur ya, sekarang tidak. Dia pulang seenaknya, membuka pintu dengan gerakan keras, meletakkan tas tanpa bicara, lalu masuk kamar tanpa menatapku sama sekali. Setiap kali aku mencoba bertanya dia dari mana atau kenapa pulangnya telat, jawabannya selalu ketus dan menuduh. Capek aku, kenapa sih harus ditanya terus? Kamu itu gak pernah ngerti aku. Aku diam, bukan karena kata-kata Nia benar, tetapi karena aku takut. Takut kalau aku menjawab, dia akan lebih marah. Dan entah kenapa, belakangan ini aku selalu merasa seperti berjalan di atas kaca setiap langkah. Bisa pecah kapan saja. Puncaknya terjadi ketika aku jatuh sakit. Hari itu tubuhku menggigil hebat. Demam tinggi membuat pandanganku berkunang-kunang setiap kali bangun. Seluruh badan terasa lemas. Bahkan untuk bangun dari kasur saja, aku seperti harus mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa. Aku mencoba menghubungi Arga, karena aku benar-benar butuh bantuan. Suamiku orang yang seharusnya jadi tempatku. Bersandar kupikir akan pulang, atau paling tidak khawatir. Tapi saat teleponku diangkat, suara Arga terdengar dingin dan terburu-buru. Aku sibuk, katanya cepat. Kalau cuma demam, minum obat aja, gitu aja. Repot. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Tapi aku benar-benar nggak bisa bangun. Tolong pulang sebentar, ya. Aku takut kalau pingsan sendirian. Jawabannya malah membuat hatiku langsung jatuh ke titik terendah. Aku nggak bisa. Kamu kan masih bisa chat ayah kamu tuh. Orang kamu selalu lebih mementingkan dia daripada suamimu sendiri. Ucapan itu seperti pisau yang menancap pelan, tapi dalam sekali. Aku tidak membalas apapun, karena suaraku sudah hilang. Arga malah menutup telepon begitu saja. Aku menatap layar ponsel, merasakan air mata menetes perlahan ke bantal. Bukan karena aku sakit, tapi karena orang yang seharusnya paling dekat denganku justru menolak ada di saat aku paling membutuhkan. Dan benar saja, orang pertama yang datang adalah ayah. Entah bagaimana, padahal aku belum sempat menghubunginya, tapi ayah pasti selalu punya firasat. Teleponku hanya berisi pesan singkat yang aku kirim ya. Aku kurang enak badan. Tapi ayah membacanya berbeda. Mungkin karena sejak kecil, ayah selalu tahu
kapan aku benar-benar butuh pertolongannya. Ayah datang dengan terburu-buru. Begitu pintuku buka dengan tubuh gemetar, ayah langsung memegang kedua bahuku dan menatapku dengan wajah panik. Napasnya terengah-engah, seakan dia berlari sepanjang jalan hanya untuk sampai ke sini. Nak, kenapa kamu gak bilang kamu separah ini? Suaranya parau, hampir seperti menahan tangis. Aku hanya bisa menunduk. Air mataku jatuh begitu saja. Ayah memegang keningku dan matanya langsung berkoke-koka saat merasakan panas tubuhku yang sangat tinggi. Dia tidak berkata apapun lagi, tapi aku bisa lihat ketakutan nyata di wajahnya. Ayah membantuku berjalan kembali ke kamar. Setiap langkah terasa berat dan ayah memegang lenganku erat-erat seolah takut aku terjatuh. Setelah membaringkanku di kasur, ayah langsung mengatur bantal, menyelimuti tubuhku, lalu bergegas ke dapur tanpa bertanya apapun dari kamar. Aku bisa mendengar suara panci, suara kompor dinyalakan, dan aroma jahe hangat mulai tercium. Ayah memasak bubur untukku. Ayah yang sudah tidak muda lagi, dengan tangan yang mulai keriput, tetap sibuk di dapur demi aku. Dan lebih menenangkan daripada apapun yang pernah aku dapatkan sejak menikah. Tidak lama kemudian, ayah datang membawa semangkuk bubur panas. Tangannya gemetar sedikit saat menyuapkan bubur itu ke mulutku. Aku menahan air mata karena rasa haru semakin nyata saat melihat wajah ayah begitu cemas. "Nak, makan sedikit ya, kamu harus kuat," katanya dengan suara lembut. Aku mencoba menelan bubur meski tenggorokanku sakit. Ayah terus mengawasi, memastikan aku makan cukup agar bisa minum obat. Setelah itu, ayah mengompres keningku, mengganti kain dingin berkali-kali, bahkan duduk di lantai di samping tempat tidurku sambil memegang tanganku. Sejak kecil, ayah selalu memegang tanganku begitu setiap kali aku sakit. Dan malam itu, meskipun aku sudah menjadi istri seseorang, ayah tetap melakukan hal yang sama seolah waktu tidak pernah mengubah rasa sayangnya. Aku menangis perlahan, bukan karena demam atau ketakutan, tapi karena hanya ayah yang datang, hanya ayah yang peduli, hanya ayah yang selalu ada. Meski kini aku bukan lagi tanggung jawabnya secara langsung. Ayah duduk di sana sampai aku tertidur, meski kursi kecil di samping tempat tidur pasti membuat punggungnya pegal saat aku terbangun subuh-subuh. Ayah sudah membereskan dapur dan membenahi selimutku sekali lagi. Dia mencium keningku lalu berkata pelan, "Ayah pulang dulu ya, Nak. Nanti kalau Arga pulang, kamu bilang saja kamu sudah mendingan." Ayah pergi sebelum Arga datang. Mungkin karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Atau mungkin ayah tahu Arga tidak akan senang melihatnya di rumah. Beberapa hari setelah aku mulai membaik, aku merasa hubungan antara aku dan Arga semakin renggang. Dia semakin jarang bicara, semakin sering menghindar, dan jika pulang, hanya untuk mengambil pakaian lalu pergi lagi. Sama sekali tidak peduli bahwa aku baru saja sakit parah, hingga akhirnya tanpa tanda-tanda, tanpa penjelasan, tanpa pembicaraan sebelumnya, Arga tiba-tiba mengajukan satu kata yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Cerai. Dia mengatakannya begitu saja, dingin, datar, seolah yang dia minta bukan perpisahan, tapi hanya meminjam uang 100.000. Aku berdiri terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Jantungku terasa seperti diremas sampai hancur. Aku mencoba bertanya alasan, tapi jawabannya selalu sama. Aku cuma, udah, nggak bisa. Dan cesak. Tidak ada kejelasan, tidak ada penjelasan, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Seolah semua waktu yang kami lalui tidak ada artinya. Seolah semua janji pernikahan hanyalah formalitas kosong. Dunia rasanya runtuh saat itu. Rasanya seperti aku kehilangan pijakan, kehilangan arah, kehilangan masa depan yang dulu kubayangkan. Dan untuk beberapa saat, bahkan sulit rasanya untuk bernapas. Yang paling menyakitkan bukan hanya karena Arga meminta cerai, tetapi karena dia tidak berusaha menjelaskan apapun. Seolah aku tidak pantas tahu kenapa rumah tangga kami harus berakhir. Dan pada akhirnya, hanya satu orang yang terlintas di kepalaku. Ayah, orang yang selalu menjadi rumahku, bahkan ketika rumah yang baru hancur berkeping-keping. Hari Arga pergi adalah hari paling menyesakkan dalam hidupku. Bukan hanya karena dia pergi tanpa bicara sebelumnya, tetapi karena caranya begitu tiba-tiba, begitu sepi, begitu dingin. Begitu aku membuka pintu rumah, sesuatu rasanya langsung berbeda. Rumah itu terasa kosong. Bukan kosong karena tidak ada manusia di dalam, tapi kosong seperti sesuatu yang seharusnya ada telah hilang dan tidak akan kembali lagi. Aku memperhatikan sekeliling dan langsung menyadari bahwa
Beberapa barang Arga sudah tidak ada. Lemari yang biasanya penuh pakaian kini tinggal setengahnya. Laci tempat dia menyimpan parfum kesukaan sudah kosong. Bahkan muk hitam yang selalu dia gunakan setiap pagi sudah tidak ada di rak dapur. Pandanganku mulai bergetar dan jantungku berdetak sangat kencang. Aku berjalan ke ruang makan dan di sanalah aku menemukannya. Di atas meja makan yang dingin dan sunyi, ada secari kertas kecil yang dilipat asal-asalan. Kertas itu seperti ditinggalkan oleh seseorang yang pergi dalam keadaan terburu-buru. Tanpa keinginan untuk menjelaskan apapun, dengan tangan gemetar, aku mengambil kertas itu dan membuka lipatannya. Hanya ada 3 kata di sana. 3 kata yang sangat singkat, tapi menghancurkan seluruh hatiku. Maaf, aku pergi. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf yang panjang. Tidak ada bekas air mata atau goresan pena yang menunjukkan keraguan. Hanya 3 kata dingin yang seperti membekukan seluruh tubuhku. Rasanya dadaku seperti diremas. Seakan seluruh udara di dalam ruangan menghilang begitu saja. Kakinya terasa lemas dan aku hampir jatuh kalau tidak segera memegang kursi. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah begitu saja. Tangisku pecah tanpa bisa dihentikan. Semua ketakutan, semua sakit hati, semua kelelahan yang selama ini kupendam terasa meletus dalam satu waktu. Aku memegang kertas itu kuat-kuat, seolah jika aku menggenggamnya erat, Arga akan kembali muncul di depan pintu. Tapi yang ada hanya aku, rumah kosong, dan kertas kecil itu. Tidak lama setelah itu, aku mendengar suara ketukan pelan di pintu. Suara yang lembut tapi tegas. Suara yang selalu membuatku merasa aman sejak kecil. Ayah, aku bahkan belum sempat menghapus air mataku ketika ayah masuk ke rumah. Begitu melihatku berdiri dengan wajah berantakan sambil memegang kertas itu, ayah langsung menghampiri. Dia memelukku erat, begitu erat sampai aku tidak mampu berkata apa-apa. Pelukannya hangat, tapi di dalam hangat itu ada getaran. Itu pertama kalinya aku merasakan ayah tidak stabil. Seumur hidupku, ayah selalu jadi orang paling kuat tapi saat itu, bahkan ayah tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Aku menangis di dadanya, membiarkan air mataku membasahi baju ayah. Ayah mengusap punggungku sambil mengambil napas panjang, seperti berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum menenangkan aku. Setelah beberapa menit, ayah melepas pelukannya perlahan. Dia menatapku dengan mata merah yang basah, tapi bukan karena marah, bukan juga karena lelah, melainkan karena hatinya ikut patah melihatku patah. Akhirnya, ayah berkata dengan suara pelan, "Ada sesuatu yang harus ayah bilang." Aku mengangkat wajahku dan menatap ayah dengan bingung. Ada sesuatu di mata ayah yang membuatku merasa bahwa apapun yang akan dia katakan tidak akan mudah untuk diterima. Ayah menarik napas panjang sebelum melanjutkan, seperti seseorang yang menyiapkan dirinya untuk mengatakan kebenaran yang menyakitkan. Arga, dia datang ke rumah ayah seminggu lalu. Saat mendengar itu, jantungku langsung berdegup kencang, seperti seseorang baru saja menyalakan alarm keras di dadaku. Aku menelan ludah, menunggu ayah melanjutkan. Tanganku yang masih memegang kertas itu mulai berkeringat, dan tubuhku terasa panas sekaligus dingin. Ayah menghela napas berat sebelum berkata, dia bilang, dia nggak sanggup lihat kamu sakit-sakitan karena dia. Kamu bakal hidup susah kalau terus sama dia. Aku geleng cepat, merasa marah dan tidak percaya. Nggak mungkin, ya? Arga, nggak mungkin ngomong begitu. Dia yang ninggalin aku. Dia yang berubah. Dia yang bikin aku sakit. Ayah tidak menjawab langsung. Dia hanya menatapku dengan tatapan sedih yang membuatku semakin bingung. Kemudian ayah berkata dengan suara bergetar, "Nak, Arga datang ke ayah bukan untuk minta bantuan, tapi untuk pamit. Dia bilang dia lebih memilih kamu benci dia daripada kamu jatuh makin dalam karena pernikahan yang gak sehat." Aku terdiam, tercengang. Rasanya seperti seluruh tubuhku tiba-tiba kehilangan tenaga. Lututku melemas begitu saja, dan aku langsung duduk di kursi belakangku. Kata-kata ayah terus terngiang-ngiang di kepalaku. Lebih memilih kamu benci dia. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah Arga katakan selama ini. Benarkah itu alasan dia menjauh? Benarkah dia pergi karena ingin aku membencinya? Benarkah semua rasa dingin, semua ucapan kasar, semua sikap ketus, sebenarnya cara dia melepaskanku? Ayah duduk di sampingku. Tangannya menepuk bahuku pelan. Nak, kadang orang menyakiti bukan karena dia ingin,
Tapi karena dia nggak bisa menemukan cara lain untuk menyelamatkan kita. Saat ayah mengatakan itu, seluruh pertahananku runtuh. Tangis yang sejak tadi tertahan, akhirnya pecah lebih keras. Aku menangis sejadi-jadinya, merasakan seluruh duniaku runtuh, bukan karena Arga pergi, tapi karena alasan dia pergi jauh lebih menyakitkan daripada perginya itu sendiri. Aku menyadari sesuatu. Selama ini aku terlalu sibuk menyalahkan diriku sendiri, sibuk bertanya apa salahku, sibuk menebak kenapa Arga berubah. Aku tidak pernah melihat bahwa mungkin perubahan Arga bukan karena dia kejam, tapi karena dia merasa dirinya gagal. Gagal melindungiku, gagal membuatku bahagia, gagal menjadi suami yang kuharapkan. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku, merasa hancur dalam cara yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Arga tidak pergi karena dia berhenti mencintaiku. Dia pergi karena cinta itu begitu besar, sampai-sampai dia rela jadi orang jahat dalam ceritaku demi membuatku lepas dari hubungan yang sudah tidak sehat. Ayah memelukku lagi, membiarkan aku menangis sampai suaraku habis dalam pelukan ayah. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aman. Dan pelukan itu mengatakan hal yang tidak diucapkan, bahwa dunia boleh berubah, bahwa orang boleh datang dan pergi. Tapi ayah selalu menjadi orang yang tidak pernah meninggalkanku. Ayah adalah rumahku, tempat yang selalu bisa aku datangi, meski aku tidak tahu harus pulang kemana lagi. Tempat yang selalu terbuka, selalu hangat, dan selalu menerima aku apa adanya. Dalam pelukan ayah yang bergetar, aku sadar bahwa tidak semua kehilangan harus diisi dengan kebencian. Terkadang, kehilangan justru membuka mata kita tentang siapa yang benar-benar mencintai tanpa syarat. Aku memeluk ayah semakin erat, seperti anak kecil yang ketakutan kehilangan dunia. Tapi di antara air mata yang jatuh dan napas yang tersengal, ada satu kesadaran yang mengalir dengan jelas di dalam hatiku, bahwa dalam hidup ini, lelaki boleh datang dan pergi. Cinta bisa muncul dan hilang, janji bisa runtuh kapan saja. Tapi, ada satu sosok yang sejak awal hidupku sampai detik itu tidak pernah berubah. Ayah, pelindungku, rumahku, nafas terkuatku, sejak kecil sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan pesan dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga kesehatan, dan semoga harimu selalu dipenuhi kebaikan.